Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang masalah CRUD. Hari ini alhamdulillah kita ada di episode ke-8, yaitu kita akan belajar tentang masalah CRUD atau CRUD, Create, Edit, Delete ya. Dan hari ini kita akan membuat sebuah create data ya. Kita akan membuat sebuah create data, yaitu dan show data. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan bikin sebuah model ya, PHP Artisan, kemudian make model, yaitu model controller, model product ya. Kita akan membuat model untuk apa? Nanti validasinya model itu untuk integrasi antara database dengan data produk ya. Strip M. Oke, selanjutnya nah kita cek bahwa model produk ini sudah kita bikin ya. Model produk ini nanti ini untuk menyimpan model ini untuk menyimpan sebuah model record dari database. Oke, selanjutnya kita bikin, kalau di sini saya sudah bikin ya. Kalian bikin halaman, kalau halaman produknya kalian bisa ngambil dari, saya sudah sertakan di website saya, Rafael Project, strip tutorial, kemudian cari episode 8 Rafael. Kalian tinggal copy saja dari sini, kalian copy ya, semuanya kalian copy ya. Nah ini copy tampil data ya. Yang pertama itu kita akan menampilkan data, kalian tinggal copy dari sini. Oke, setelah di copy kita save, kita coba. Nah nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Nanti kita akan isi dengan database ya, isi dengan kolom yang nanti akan diinputkan di database. Oke, selanjutnya kalian buka database di sana, kemudian ada migration ya, saya perbesar. Sini ada migration, kemudian ada create yang nomor 3 ya. Kemudian kalian ketikkan ini ya, ya. Di sini database-nya kita sesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Jadi nanti kalian bisa ada pengembangannya, kalian membuat database ya sama seperti ini. Kalau membuat untuk transaksi dan sebagainya, kalian menambahkan menu lagi ya, kurang lebih seperti inilah ya. Oke, di sini ada ID, kode produk, kode kategori, nama, jenis, harga, dan actionnya nanti untuk episode selanjutnya, yaitu edit dan hapus ya. Kalian mengisikan tabel di sini ya. Oke, setelah mengisikan tabel kita akan bikin controllernya ya. Kita bikin controller Artisan migrate. Kita akan migrate dulu ya. Kita akan bikin si database ini integrate dengan PHP, dengan SAMPP, dengan MySQL-nya ya. Kita cek localhost, PHP myadmin. Kita cek di sini ya. Oke, kita cek passion, kemudian nah ini sudah muncul tuh model produk. Tadi saya mengetikkan bahwa migrate di sana
kita akan bikin model produk ya. Jadi integrasi untuk model produk itu ada di sini. Integrasi antara model dan XAMPP-nya atau MySQL-nya. Ya. Oke, ini secara tidak langsung tadi yang kalian bikin yang di migrate itu adalah sama dengan yang di sini. Oke, selanjutnya setelah kalian bikin seperti ini ya, setelah bikin kalian ini sudah memigrate si modelnya, kita masuk ke app, kemudian HTTP, kemudian controller ya. Nah, di provide itu modelnya bukan controller tapi provide yang tadi kita bikin model. Kalian ketikkan juga yang ini ya, protected table ID MDL ID ya, kalian ketikkan yang ini. Oke. Setelah itu kita cek PHP Artisan. Kita akan bikin controller dulu, PHP Artisan make controller, kemudian product controller. R-nya apa? Resource ya, itu adalah resource. Jadi nanti akan menampilkan semua dari mulai update, delete, dan create data. Oke, controller ada exist, berarti ada penamaan yang sama dan teridentifikasi bahwa ada yang sama. Nah, kita cek. Oh iya, sini ada product control. Meskipun hurufnya berbeda, tapi Laravel itu mendeteksi bahwa itu sama ya. Berarti harus ada yang nama yang lain. Oke, kita bikin lagi aja controllernya. PHP Artisan make ya, controller sorry, ini harusnya controller dulu, kemudian product pro controller, jadi product controller ya, karena supaya berbeda. Oke, enter. Oke, controller product controller pro controller artinya itu product controller ya. Kalian bisa namakan apa, barang atau apa, terserah kalian. Oke, R itu fungsinya resource ya, jadi semua resource-nya akan ditampilkan. Oke, setelah itu, setelah di product control kalian kalian ketik ini yang ada di product controller ya. Nah, ini use up model jenis. Kalau di sini model jenis nanti kalian tinggal rubah ya. Enter. Atau di atas ya. Model jenis karena tadi kita sudah bikin sesuai dengan model produk, kita rubah jadi model produk. Ini peletakan sebuah folder model atau provide yang tadi ya, produk gitu ya. Nah, itu produk. Oke.
Oke, kemudian di model produk ya, yang tadi itu harus sama namanya dengan model produk. Oke, kita masuk ke Pro Controller ya. Dari Pro Controller ini kita akan bikin dari mulai public function index, kita akan linkkan. Nah, kalian silakan ketikkan. Kenapa saya bikin copy paste begini supaya cepat ya, supaya gak bertele-tele. Oke, data jenis ini adalah sebuah variabel, kalian bisa diganti dengan data produk ya. Kemudian model jenis kita ganti dengan model produk. Model produk, kategorinya kita ganti dengan produk. Data jenis yang ini juga kita ganti dengan produk. Save. Nah, ini fungsinya nanti untuk sebagai penghubung antara Pro Controller dengan webnya. Nanti kita akan hubungkan di webnya. Oke, kita yang kedua, kita langsung saja. Nah, return view kita akan menambahkan nanti ada tambah data ya. Jadi di session ini langsung dua kali pertemuan, yaitu tambah data dan tampil data. Oke, seperti biasa kategorinya kita rubah. Produk, kemudian di sananya produk itu sama dengan nanti yang ada di routes ya, yang ada di view. Ini adalah folder produk yang nanti kalian bikin tadi ya. Nah, ini tambah produk. Kalau belum bikin, jadi bikin kalian dengan folder produk, kemudian kalian bikin file dengan tambah produk ya, .blade.php. Kemudian selanjutnya kita kopikan kembali. Ini ya, nama jenis mungkin nanti kita uraikan semuanya yang ada di database yang sesuai dengan tadi ya. Kita rubah semuanya MDL produk. Kemudian tadi apa saja yang akan nanti kita inputkan. Kita sesuaikan dengan yang ada di database, ID, kode produk, kode kategori, nama, jenis, harga, sebagainya. Kategori kita ganti dengan produk ya, kategori kita ganti dengan produk. Dengan nama jenis ini kita rubah dari mulai ID, kode produk,
Ini ya, kita sesuaikan kode kategori, nama, dan jenis dan harga. Kode kategori ya, jangan sampai beda ya, karena kalau beda nanti akan error. Samakan di create-nya. Oke. Kemudian jenis, dan harga. Harga. Cek. Kita selama ini tidak ada yang error. Ya. Silakan kalian bisa diketik dulu. Kemudian kita masuk pada routes web, kita akan panggil paling bawah, kita akan panggil di sini. Kita copy. Kita akan rubah sedikit-sedikit ya. Kita akan rubah kategorinya, kita rubah jadi apa tadi, produk ya. Kategorinya kita rubah jadi produk. Sininya juga kita rubah jadi yang tadi ya, controller yang tadi yang kita bikin, Pro controller app index. Udah name-nya kita samakan semuanya. Pro controller add index, add create, add store. Jadi semuanya file update data sama tampil data semuanya ada di controller Pro controller ya, untuk produk controller. Kita nanti akan rubah name-nya juga ya. Name-nya kita rubah, nanti dia masuk pada produk ya, dia masuk pada produk. Kemudian ini
tambah kategorinya kita rubah menjadi tambah produk ya. Dan sama, simpan kategorinya kita rubah juga jadi simpan produk. Oke, setelah itu kita save, Ctrl S. Nah, kita akan bikin yang tambah produknya ya, yang tambah produknya kita akan bikin tambah produknya. Kita cek di sini Pro Controller apakah sudah sama ya. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa Pro Controller itu diambil dari tadi yang kita bikin controller. Save masing-masing ya. Nah, yang simpan itu terjadi nanti di view, ada di produk, yaitu simpan produk. Nah, yang ini produk itu diambil dari nanti yang halaman ya, halaman produk yang sebelumnya di episode sebelumnya kita buat. Nah, tambah produk berarti T-nya kita samakan dengan yang input. T-nya kecil ya, tambah produk ya, kita samakan ya. Di sini harus teliti ya, salah penamaan bisa fatal. Nah, ini produk.play.php, kalian bisa sendiri bisa lihat di sana. Nah, ya. Nah, karena tambahnya kita belum linkkan, maka kita akan linkkan dulu ya. Kita akan linkkan menuju ke tambah produk. Source coding tambah produk kalian itu bisa dapatkan di apa? Itu nanti ada saya cantumkan di deskripsi ya, linknya untuk mendapatkan source coding dari tambah produk supaya agak lama menyusun lagi. Oke. Nah, di sini kalian letakkan untuk linknya itu add tambah produk ya. Kita nggak pakai routing, tapi kita pakai link hyperlink biasa aja. Artinya dia akan link ke tambah produk.blade.php. Nah, kemudian di sini tadi ada kesalahan bahwa produk sama dengan tambah produk ya. Jadi kalian teliti juga di sini ya, kalian teliti juga. Nah, ini tambah produk ya, tadi kayaknya tambah kategori ya. Jadi teliti lagi view-nya dan teliti lagi juga di sini MDL produk sama dengan yang di sana ya, MDL produk sesuai dengan model yang kita bikin. Kemudian kalian juga cek di model produknya. Nah, ini model produk, kalian protected table-nya ya, kalian MDL produk pakai S belakangnya, jadi samakan dengan ada yang ada di database gitu loh ceritanya. Tadi saya salah kayaknya ya. Jadi samakan kalian namanya sesuai dengan yang ada di database. Nah, ini yang ada di database ini, kalian samakan yang ada di sana. Oke. Ya. Kemudian produk controller, kalian cek di produk controller juga harus sama ya, jangan sampai ada yang beda.
sini tambah produknya. Ya, kita akan panggil lagi ya. Kita akan panggil lagi. Oke, kita cek di halaman di produk tambah produknya. Ya, source coding tambah produknya kalian diambil dari sana ya, di sana. Oke, setelah ini kalian tinggal tambahkan nah, source codingnya kalian bisa ambil dari sini sesuai dengan deskripsi di bawah ada ya. Kalau berhasil jangan lupa kalian bikin komennya di sana, berhasil ya. Di sana di websitenya nanti ada komen, kalian bikin berhasil. Kalau gagal silakan kalian bisa kontak saya ya, bisa kontak saya, nanti saya insya Allah resolve ya, akan bikin resolve nya kalau gagal. Kalau berhasil kalian bisa komen di sana. Oke, save. Kita cek PHP Artisan Serve. Oke, kita cek login. Kemudian kita login sebagai admin. Kemudian produk ya, produk sudah ada, dan kita klik tambah produk. Oke, tambah produknya sudah bisa ya. Berarti kita akan bikin, kita akan rubah, kita akan kasih nama si tambah produk ini ya. Oke, kita akan kasih nama. Kita akan inputkan satu-satu. Metodenya udah, nanti routingnya kita ke simpan produk. Jadi kalian langsung form actionnya tekan ke simpan produk. Oke, kita copy yang ini, kita akan desain sesuai dengan yang ada di database. Jangan lupa name ya, namanya coba disesuaikan dengan ada ya, name ID nanti diganti dengan nama ID juga, placeholdernya. Nah, itu kita cek. Nah, ID, kode produk, kode kategori, nama, jenis, dan harga ya. Nama jenis kita rubah menjadi kode produk ya. Itu harus sama ya, itu harus sama, wajib sama ya, wajib sama, kecuali placeholder. Kalau placeholder boleh tidak sama dengan database, karena itu untuk menampilkan doang ya. Di sini kode kategori, kode kategori kita copy aja, yang lainnya samakan seperti yang ini ya. Kita samakan semuanya. Kita samakan. Samakan semuanya. Oke, ID-nya kayaknya gak perlu. ID nggak perlu ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan coba nanti ya, kita akan coba inputkan sebuah data
ya. Kita akan coba inputkan data. Nah, jangan lupa form actionnya ya, form action jangan lupa diisi. Oke, di Pro Controller ya, kita cek di Pro Controller barangkali ada yang salah. Nah, di sini cek, kita cek di sini, takut ada yang salah, takut ada yang tipu. Ya, draw-nya juga kita cek. Simpan produk, ini produk. Kalian juga cek lagi, takutnya ada yang salah. Ya, simpan produk. Nah, oke, kita akan coba ya. Dari request kita akan coba. Kalau terjadi error, maka berarti ada yang salah ya. Oke, berarti ada yang salah ya. Oke, kita cek satu persatu. Ini nih, dari sini kayaknya nih kode kategori nih, dan cek kategori ya, kategori itu. Nah, itu kode kategori harusnya ya, bukan kategori doang ya. Jadi kita akan rubah jadi kode kategori sini ya. Oke, di provider model produk yang tadi kita bikin. Nah, jadi kode kategori. Kalau nggak error nggak asik ya, supaya kalau error itu supaya kita tahu. Oke, kita simpan, kita cek. Oke, kita tambahkan datanya. Saya jadi 02 aja ya. Baju koko ya. Oke, pakaian harga sama. Oke, simpan data. Oke, berhasil. Kita cek di sini. Oke, berhasil ya, berhasil. Berarti yang tadi juga masuk, cuman tadi ada yang error. Nah, oke, untuk menampilkan data sekarang ini tambah data, ternyata biang keroknya ini nih, si kode kategori ini. Nah, sekarang untuk menampilkan data, kita akan tampilkan data di sini ya. Kita akan tampilkan data di sini. Berarti kita masuk pada tambah produk. Kepada produk blade.php. Oke, di sini. Kita akan tambahkan data. Nah, ini 1 2 3 4 5 supaya saya nggak pusing. Kita hapus 1 2 3 4 5-nya. Kita tambahkan for each. For each itu apa? Itu sebagai looping. Ya, looping array, yang looping array itu ya. Looping array record dari MySQL. Kita copy aja ya, terus ketik juga. Kalau kalian ketik, oke, data jenisnya kita rubah. Data jenis itu adalah variabel dari tadi yang kita bikin di Pro Controller. Tadi yang saya tadi bikin adalah model produk atau data produk ya, data produk yang saya bikin. Berarti di sini bukan model, data produk ya. Nah, itu tuh data produk ya, data produk yang itu yang saya bikin itu adalah data produk sama dengan model produk. Oke, sini data produk. Oke, kemudian kita kasih sama ya, harus sama itu ya. Kalau nggak sama cilaka, kalau nggak sama error ya. Kita cek dulu, taruh and for each nya di sini atau sampai sini ya.
tambahkan. Sini saya tambahkan item. Item dari mana? Itu data produk sama dengan dijadikan variabel lagi, yaitu adalah item. Kita sesuaikan dengan ini ID, kode produk, kategori dan sebagainya untuk menampilkan datanya. Nah, tidak ada problem ya, tidak ada problem di antara kita. Oke, kita save, kemudian kita cek F5. Wah, nampaknya saya salah meletakkan for each ya, salah meletakkan end for each nya, jadi ngeloopingnya ke pinggir. Oke, kita cut ya si for each ini, kita cut, cut Ctrl X ya, si for each ini kita cut, kita taruh di belakang TR ya. Oke, kita save. Oke, berhasil ya. Ini baru kita menampilkan kode produk. Selanjutnya ini tinggal di kopas saja, kalian tinggal ganti namanya saja saudara-saudara. Oke, kita ganti namanya kode kategori, kode produk, sorry. Kalaupun namanya mau ditampilkan di recordnya 2 ya, terserah kalian ya. Oke, 3 itu kode kategori ya di sini ya. Kode kategori. Oke, selanjutnya berarti setelah kode kategori nama ya, selanjutnya juga satu lagi itu jenis. Oke, selanjutnya lagi adalah harga ya. Kemudian yang nomor 7 itu buat action ya, edit dan hapus ya, buat edit dan hapus. Oke, sudah berhasil saudara-saudara. Yang ini action kita bikinkan buat edit, dan ini kita bikinkan buat hapus data ya, buat tombol edit data dan hapus data. Oke, kita save. Oke, berhasil, data sudah berhasil tampilkan. Oke, selanjutnya kita save. Kita akan coba menginputkan datanya ya, kita akan coba menginputkan datanya. Oke, tanda aman, produk. Kita akan coba menginputkan datanya. Kita akan bikin jadi 3, ininya 3 koko t-shirt ya, kita bikin t-shirt. Di sini pakaian, kemudian harganya ganti, jangan gocap terus. Oke, 60.000 ya. Oke, berhasil, data berhasil terinputkan ya, berhasil diinputkan. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu di CRUD, tampil data dan edit data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.